Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, Ananda Ustaz, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita Al-Qur'an Hadis, yang mana kita memasuki bab ketiga, ya. Bab ketiga surah Al-Qur'an tentang tamak. Nah, Ananda Ustadz, perlu kita ketahui apa itu tamak, ya. Jadi sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu dulu kompetisi dasarnya. Apa yang harus kita tuju? Yang harus kita tuju adalah terbiasa menghindari perilaku buruk sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran surah Al-Humazah dan Quran surah At-Takasur dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Ananda Ustadz, bisa dilihat di bukunya. Islam mendidik umatnya untuk memiliki akhlak karimah atau akhlak terpuji, ya, dan menjauhi akhlak mazmumah. Ini lawannya daripada akhlak terpuji, yaitu akhlak atau perilaku tercela. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah banyak memberikan kisah atau contoh kepada kita umat akhir zaman ini tentang umat-umat terdahulu yang memiliki sifat tamak. Nah, contohnya itu disebutkan di buku itu, ada suatu kisah tentang Fir'aun pada zamannya Musa alaihissalam. Ada juga Qarun, ya. Harun pada zamannya Nabi Musa juga. Nah, manusia kecenderungan memiliki sifat tamak. Apabila di dalam hatinya tidak memiliki iman, maka sifat tamak itulah yang menguasai diri manusia tersebut. Tamak itu apa artinya? Ya, kita lihat di buku. Tamak berasal dari bahasa Arab, yaitu toma'a yatma'u toma'an. Toma'a fi'il madhi, yatma'u fi'il mudhari', toma'an isim masdar. Artinya loba, serakah, atau selalu ingin memperoleh banyak harta, ya, untuk diri sendiri. Nah, pengertiannya adalah tamak itu mereka selalu berlebih-lebihan atau terlalu cinta terhadap harta, ya, sehingga membuatnya lupa akan perintah Allah untuk bersedekah. Yang kedua, lupa kepada perintah Allah untuk selalu sederhana dalam menggunakan apapun yang kita punya. Nah,
Karena berlebih-lebihan itu dilarang oleh Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Itu kata Allah. Sungguhnya mubazir itu adalah temannya syaitan. Ya. Nah, bisa kita lihat juga ciri-ciri orang yang tamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencintai harta miliknya secara berlebihan. Mencintai harta itu maksudnya bagaimana? Kalaulah dia memiliki harta, dia takut akan kehilangan hartanya tersebut. Karena dia merasa bahwa harta yang dia miliki itu adalah benar-benar miliknya. Nah, tetapi Ananda perlu ketahui, sesungguhnya apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang ada pada kita, ya, contohnya kita punya mobil, punya rumah, punya handphone atau punya sepeda, ya, maka itu sebenarnya adalah titipan yang Allah titip kepada kita. Dan suatu saat nanti Allah akan ambil titipan tersebut. Maka dari itu kita tidak boleh mencintai harta kita secara berlebihan, karena ini adalah termasuk ciri-ciri orang yang tamak. Nah, maka cintailah harta kita itu di jalan Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita cinta kepada harta kita, maka infakkan, sedekahkan, ya. Maka itulah bentuk cinta yang sesungguhnya. Karena harta yang diinfakkan, disodakohkan, maka akan tersimpan di akhirat nanti. Sampai sini paham Ananda? Ya. Kita lanjut lagi yang kedua, terlalu bersemangat dalam bekerja keras mencari harta sampai-sampai tidak memperhatikan waktu dan kesehatannya. Nah, yang kedua ini ciri-ciri orang yang tamak, yaitu terlalu memaksakan diri. Jadi Ananda Ustaz, kalaulah suatu saat nanti sudah tamat sekolah, sudah tamat kuliah, kerja, ya. Jadi ini perlu diingat bahwa semangat bekerja itu sangat dianjurkan. Tetapi kalau sudah terlalu bersemangat dalam bekerja keras sampai-sampai tidak memperhatikan waktu, maksud waktu di sini apa? Ketika azan berkumandang dia tetap masih kerja, ya, mengabaikan perintah Allah. Waktu bulan puasa datang dia tidak puasa, tapi dia masih mementingkan pekerjaannya. Begitu juga tentang perintah-perintah Allah yang lain. Maka demi pekerjaan itu disampingkan. Nah, itu salah Ananda. Jadi yang benar adalah kita kerja semampu kita, dan selalu yang nomor satu adalah perintah Allah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kampung kita, kampung halaman kita itu adalah akhirat. Maka sesibuk apapun kerja kita, jikalau azan berkumandang, maka penuhi dulu perintah Allah, baru kita lanjut lagi bekerja menurut waktunya. Kemudian kesehatan kita juga diperhatikan, ya, jangan terlalu memaksakan diri. Nah, sampai sini paham Ananda Ustaz?
Alhamdulillah. Ya, kita lanjut ke nomor 3, yaitu sangat hemat dalam menggunakan atau membelanjakan harta. Nah, hemat itu boleh ya, Ananda. Tetapi yang dilarang di sini terlalu hemat, apa bahasanya tuh? Terlalu pelit. Nah, kalau terlalu pelit sehingga hartanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang dilarang. Makanya di sini dibicarakan tentang sangat hemat dalam menggunakan atau membelanjakan harta. Nah, begini maksudnya. Jikalau kita memiliki uang ya, memiliki uang 100.000 misal. Kemudian kita belanja dengan harapan uang dari belanja kita tersebut dapat digunakan untuk hari selanjutnya. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau uang 100.000 itu kita gunakan untuk belanja kita pada hari ini dan itu menyiksa diri kita, maksudnya membuat kita sendiri sampai kesusahan atau kesulitan. Nah, maka itu yang dilarang. Tetapi perlu diingat Ananda Ustadz, hemat adalah perintah Allah juga. Tetapi yang tidak boleh di sini pelit atau kikir kepada diri sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan sangat hemat dalam menggunakan atau membelanjakan harta. Yang keempat, sulit menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Artinya apa? Artinya kurang dermawan ya kepada saudara-saudara, kepada sanak keluarga, kepada masyarakat ya. Jadi jikalau harta itu dipentingkan untuk diri sendiri, mengabaikan lingkungan sekitar, itu termasuk kepada ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tamak. Yang kelima, terlalu memikirkan cara agar mendapatkan kemewahan di dunia sehingga kurang memperhatikan kehidupan yang hakiki, yaitu di akhirat. Nah, Ustadz sudah jelaskan bahwa apabila terlalu cinta kepada harta, maka untuk menyedekahkan harta tersebut menjadi berat ya. Tetapi apabila seseorang itu tahu hakikatnya, kalau kita cinta kepada harta dengan cara menginfakkan, mensodakohkan, kemudian memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itulah baru orang yang paham tentang cinta kepada hartanya. Ya, sampai sini paham? Alhamdulillah. Yang keenam, kurang peduli terhadap urusan kemasyarakatan karena kesibukannya dalam memikirkan harta. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kita juga sudah belajar pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita ini hidup di dunia butuh kepada orang lain ya. Sehingga ketika kita
ditimpa musibah, maka orang lainlah yang bisa meringankan atau bisa membantu kita untuk melewati musibah tersebut. Makanya kalau kita memiliki pikiran yang sehat, kita akan peduli kepada lingkungan sosial. Jangan kita memikirkan kesibukan kita saja untuk memikirkan harta tanpa memikirkan lingkungan sosial sekitar kita, ya. Nah, nomor terakhir, nomor 7, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tamak adalah perbuatan yang dilakukan selalu berkecenderungan terhadap materi atau harta. Nah, sedikit-sedikit yang ditanya, ada enggak upahnya? Ada enggak bayarannya? Apalagi untuk pekerjaan sosial, ya, kita kalau membantu tetangga sampai-sampai bertanya, ada enggak upahnya, ada enggak bayarannya. Nah, itulah yang dimaksud nomor 7 itu, perbuatan yang dilakukan selalu berkecenderungan terhadap materi atau harta. Ini tidak boleh, karena inilah termasuk ciri-ciri orang yang tamak. Baiklah anda Ustadz, mudah-mudahan Allah masih pilih kita untuk bisa menghindari daripada ciri-ciri orang yang sifat tamak ini, sehingga Allah menjadikan kita manusia yang dermawan, manusia yang peduli terhadap lingkungan, dan manusia yang mempunyai sifat senang bersedekah, senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nanda Ustadz, mungkin sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Jangan lupa dibaca kisah berhikmah, ya. Itu ada di bawahnya, tentang kekayaan yang membuat lupa kepada dirinya. Baiklah Nanda Ustadz, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.